wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Ngobrol Santai bersama biker dan klub bikers di Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berkumpul bersama orang-orang hebat di Bandung. Pertama ada Waedi, terus juga ada Budi, dan perkenalkan saya Hilman atau biasa disebut MC Pimen dari Simbol Community Bogor. Alhamdulillah bisa jumpa ya, bisa silaturahmi lagi ke Bandung, bisa kumpul-kumpul lagi, bisa sharing lagi gitu loh. Saya sebelumnya pengen tahu sih, kan saya orang baru nih di dunia biker ya, butuh pengalaman, butuh sharing lah dari orang-orang hebat seperti Kang Budi dan Waidi gitu. Kira-kira sudah berapa lama sih di dunia biker ini? Gitu. Dari Waidi mungkin bisa. Ya dulu ya. Ya boleh. Saya di dunia bikers tuh baru 6 tahun. Baru 6 tahun dan masih banyak belajar dari teman-teman yang lebih senior. Dan belajar tidak mesti harus dari teman-teman senior, dari teman-teman bikers atau pecinta motor yang baru juga, ketika mereka punya ilmu kenapa nggak kita serap? Mungkin dari Kang Budi. Ya mungkin dari saya, kalau misalkan saya pribadi berimbrung di dunia motor itu tahun 1995 gitu. Luar biasa. 95. Cuman dulu masih senang motor-motoran trek-trekan gitu kan. Pas mulai masuk suatu struk organisasi motor, mungkin itu di tahun 2004. Dari mulai pas dulu saya ngikut dengan namanya belum PCI sekarang, PCI Fiction Club Indonesia. Masih ikut bareng-bareng, main-main biasa, masih seneng biasa. Cuman pas waktu 2010 mulai masuk ke organisasi di permotoran. Ya pas kebetulan 2010 saya masuk di dunia permotoran di PCI sendiri. Nah kedua langsung dari situ keluarlah dengan kita bareng-bareng, karena ada artinya pemahaman ya, masing-masing orang ada pemahaman yang berbeda. Betul. Nah di situ masuklah ke organisasi yang dinamakan Biker Modern MC gitu. Dan alhamdulillah itu pun atas rujukan kita sharing ya. Kalau di dunia motor itu dunia jalan, sharing, bersilaturahmi intinya. Jadi Bang Budi ini termasuk orang-orang sepuh lah ya di dunia biker, banyak pengalamannya. Itu umur 95 saya baru berapa tahun ya? Saya lagi datang 9, baru 5 tahun, 6 tahun. Ya Mbak, baru meletek. Sebelum Masih belajar jalan saya. Semua pun intinya yang betul tadi disampaikan, namanya silaturahmi, persaudaraan tanpa batas. Mau ibaratkan yang baru maupun yang lama, semua pun sama. Menjadi penghalang Ya betul. Jadi nggak mesti satu color dan satu motor yang varian yang sama ya. Betul. Intinya persaudaraan, mau nyampai ibarat yang muda, yang di motor tua, usahakan tetap bersatu. Itu yang bikin persaudaraan terus berjalan. Silaturahmi jalan terus. Betul. Solid and betul. Sebelumnya pernah masuk klub atau komunitas atau apa? Enggak. Saya masuk klub itu atas dasar ya bukan keinginan, hanya saya mencintai motor tua, motor custom. Terus kebetulan ada yang ngajak dari salah satu klub di Bandung ya, yang namanya Kuda Besi, terus siapa itu mereka mengajak ya, akhirnya saya mencoba belajar. Alhamdulillah dari pengalaman saya setelah masuk klub itu luar biasa, pengalaman, terus persaudaraan jadi nambah. Yang penting silaturahmi dengan siapa aja tuh jangan sampai ada batas. Kebetulan aja kita punya selera hobi atau misalkan kecintaan motor yang sama. Itu yang jadi alat mempersatukan kita ya. Dari satu titik hobi yang sama kita bisa berkumpul ya. Oke.
Ya intinya menjadi silaturahmi lah ya. Iya. Dengan siapapun ya. Siapapun, nggak mesti dari color apapun dan Betul. dari motor apapun, silaturahmi harus tetap jalan ya. Betul. Jadi itu yang bikin apa bersatu kita ya. Kira-kira jabatan atau struktur yang pernah dijabat di suatu organisasi ini? Kalau saya dulunya hanya sebatas member, mungkin mendapat kepercayaan dari pengurus untuk menjadi flag. Nah, kemarin belum lama ini saya diangkat menjadi sekjen. Alhamdulillah. Beban bukan alhamdulillah. Amanah itu Pak. Jarang orang yang bisa dinaikkan. Iya, berarti sebetulnya mereka pada ingin, cuman kan posisi itu cuman kan karena ini amanah. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, jabatan itu harusnya jalan Karena amanah. Iya. Berarti orang percaya sama WD. Alhamdulillah. Kapasitasnya udah memenuhi. Ya enggak juga. Kita semua sama-sama belajar ya. Enggak ada yang pintar di dunia motor, kita semuanya belajar. Iya, siap. Kalau dari kamu gimana? Mungkin dari saya atau dari pas saya sendiri pas waktu dulu ya sama semua dari nol gitu kan. Dari mulai namanya jabatan kita bareng-bareng, artinya gitu kan, ada terapan mungkin dari kapral sponsor yang punya. Nah, itu alhamdulillah saya dari member lompat langsung jadi dulu tuh penasehat dan ibaratkan dari situ karena ada something sudah saya ibaratkan mau coba itu ke Madeleine sendiri. Alhamdulillah dari Madeleine pun saya merintis sama dari mulai namanya capros, prospek, virgin dan member termasuk ke rule organ struktural sendiri. Saya pernah menjabat sebagai humasnya dan pernah menjabat sebagai ibaratkan pantignya sendiri dan alhamdulillah endingnya pas tahun 2018 alhamdulillah pas ini nyampe memposisikan jadi presidente dan alhamdulillah sekarang menjadi dewan adat. Luar biasa ya pengalamannya ya. Nanti mungkin di lain waktu bisa saya belajar lagi ya tentang struktur organisasi ya. Kita bareng-bareng namanya ibaratkan kehidupan tuh tidak ada yang sempurna. Betul. Ibaratkan ibaratkan orang baru, orang lama, mungkin orang baru ada yang lebih bagus lagi dari ini. Jadi saling ya. Saling. Kehidupan tidak ada yang lebih. Betul. Mungkin saya pengen tahu sih apa sih yang dimaksud kuda besi, terus apa yang dimaksud dengan modern, kan kadang kita juga penasaran apa sih kuda besi itu, apa sih modern itu gitu loh. Mungkin dari Kang Budi boleh lah. Dari Madeleine sendiri punya filsafat ya, punya artian gitu. Madeleine itu dari kosakata Belanda, Ibu Pertiwi itu. Ibu Pertiwi, dari Ibu Pertiwi ini semua mempersatukan. Buat jadi suatu negara ibaratkan ada kesejahteraan. Jadinya sama buat kita semua sebagai member itu. Dari Madeleine itu motornya lebih ke motor besar kah atau komunitas kah atau keluarga? Untuk saat ini Madeleine sendiri itu ibaratkan Alvarian yang lebih custom yang lebih custom Alvarian. Kalau pas dulu zaman saya itu dimulainya dari 200 cc ke atas. Itu sekarang menggabungkan semuanya Alvarian. Jadi saya bukan jadi satu halangan sekarang. Bukan jadi satu halangan. Saya bukan jadi satu halangan. Yang penting persaudaraan tetap bersama. Kalau dari kuda besi gimana nih Wai ini? Apa sudah kuda besi mah? Gitu. Kayak saya bilang udah hampir sedekatan sama One persen loh. Gimana sih ceritanya bisa kayak gitu, Pak? Kuda besi mah apa? Bisa aja sih. Hanya sekedar kuda besi pecinta motor tua dan custom. Terus emang kalau misalkan barusan Kang Hilman bilang 1%, dulu kita 1%. Cuma kan kita ada saudara besar di sini, kita menghargai. Kita nggak pakai 1% itu, gitu kan kawan. Ya nanti sekiranya gimana dengan persennya juga. Kita mah ya biasa-biasa aja, santai aja. Semua berarti sama. Walaupun saya dari komunitas kecil,
Kan kita Dari- punya slogan pukul rata perbedaan. Itu ya, Pak. Betul. Jadi bisa kita duduk bareng sama Iya, rata, duduk bersama. berdiri sama tinggi gitu ya. Kalau berdiri sama tinggi belum tentu. Betul tuh karena badan saya menyadari Pak. Saya paling banter gitu. Oh, itu mah cuman intermezzo aja Pak rekan-rekan. Iya. Itu kan istilah Bang Ketua. Betul. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, Hmm. falsafah harus ditanamkan ya. Bukan ke fisik ya, bukan. Tapi posisi, ke posisi. Karena kita nggak gila hormat, nggak butuh pengakuan buat apa. Malah itu akan jadi jurang pemisah nanti. Orang malah jadi segan mau bergaul, kan, mau mendekati kita jadi segan. Itu yang harus kita hapus, kita pupus hilang harus itu kayak gitu. Jadi yang kita cari itu saudaranya kan, bukan ini. Kalau dari Ya sebetulnya sama aja sih. Intinya persaudaraan, pukul semua perbedaan. Gitu, pukul semua perbedaan yang ibaratkan menjadi perbedaan ini untuk menjadi satu menyatu gitu. Apapun itu medianya, apapun kita bersaudara, namanya udah unsur dari jalan. karena kita punya satu hobi yang sama. Satu hobi. Harus jadi kita harus dipersatukan ya dengan Betul. hobi sama gitu. Dan mungkin bisa dari pengalaman selama ini nih, cerita suka dan dukanya apa aja sih yang pernah dialami, yang dirasakan? Ya pasti seru. Ya pasti seru. Kalau kita motor tua motor custom nggak jauh dari mogok, beda dengan motor-motor cerita gini, waktu touring atau lagi kumpul apa sih yang seru-serunya dari dunia motor? yang pasti kalau setiap touring bebolok Pak. Dengan ciri khas custom gitu. Kan dengan motor-motor modern sekarang ya, motor-motor muda sekarang. Nyaman gitu kan dikendarai. Kalau kita enggak, yang dinikmati justru suasana jalan. Oh gitu. Sama ya itu bebolok oli. Gitu. Sering-seringnya di situ. Tapi kita lihatnya jangan hanya ngelihat dari kotor oli karena perbaiki mesin atau apa ya. Lihat respon dari teman-teman lain ya. Care-nya seperti apa, mau nggak nungguin kita. Kadang kan ada yang ditinggalin. Nah, alhamdulillah setelah yang saya jalani, ya akhirnya kebersamaan itu benar-benar terasa itu ketika di jalan. Ketika kita ada trouble, mereka semua ngumpul, nungguin. Itu yang Terasa kehangatannya. terasa kan. Kepedulian kebersamaan itu benar-benar terasa. sampai oli-oli bareng-bareng kotor. Dengan suatu momen perjalanan, banyak cerita yang didapat ya dari kesaudaraan kita mungkin ya, terus kebersamaan kita sampai di mana sih kita terasa ya di situ kehangatannya ya, saling bantu, saling tolong ya Pak. Intinya ngopi barengnya, Nah. sekelas keopatan. Itu pertanyaannya, sekelas berempat mengirit atau menghemat? Kan pengen uji coba mental. Oh, uji coba Sebenarnya mental. bukan berarti kita nggak mampu beli kopi, bukan. Biar satu jiwa. Satu yang ini yang Tadi pengalamannya mungkin ada satu hal nih yang saya jadi mengganjal di sini. Bikers itu apa sih? Bikers itu suatu penghobi kah atau suatu geng motor kah? Menurut Pak Edi gimana? Bikers itu penunggang ya orangnya ya. Jadi berawal dari hobi, kecintaan terhadap otomotif roda 2, motor apapun itu. Terus ya kalau bikers ya tentu beda dengan yang namanya geng motor. Karena biker itu selalu punya visi misi apapun itu, terutama di kegiatan sosial. Kalau geng motor ya entahlah, karena saya nggak tahu ya. Kalau dunia biker ya gitu, menguatkan silaturahmi sesama pecinta motor, penunggang roda 2 dimanapun berada, menguatkan silaturahmi, mencari teman yang lain gitu kan, menguatkan persaudaraan. Kalau menurut saya sih ya seperti itu, entahlah kalau menurut versinya Kang Budi ya. Dari Kang Budi ada tambahan kayak gimana? Dan tentang dunia bikers ini? sebetulnya sama aja sih. Kalau ini lebih cenderung masalah baik itu penghobi, penikmat dengan kendaraannya, dengan jalan-jalannya, mainnya, hanya itu aja. Kalau dengan jenis motor mungkin pihaknya beda hal.
lebih cenderung ke biker tuh silaturahmi bansosnya apa tuh akan diadakan lebih cenderung ke sana. Oh, jadi kita tuh bikers tuh suatu penghobi ya, penghobi jalan ya, penghobi jalan menggunakan motor begitu ya. Beda dengan geng terkesannya lebih urakan ya, urakan gitu. Terus tadi itu nyentil tentang ada bug. Apa aja sih memang kegiatan biker tuh? Sebetulnya kalau biker khususnya kalau di Magelang sendiri membantu antara sesama mungkin satu lingkungan sendiri dengan ibaratkan sembako lah, sembako baksos itu sembako membantu masyarakat itu sendiri yang ada misalkan dialokasi sekre kita sendiri sebelum keluar. Terdekat dulu kan kita pun masih punya kesalahan agama gitu kan, sebelum ke orang lain orang terdekat dulu lah gitu. Betul. Begitu kita terapkan. Terus itulah biker lebih cenderung ke silaturahminya diperketat dan kekeluargaan diperketat, kekeluaran di lingkungan sendiri maupun lingkungan mungkin dari Mandailing lebih cenderung ke yang terdekat dulu ya. Mungkin dari Kuda Besi ada kegiatan baksos apa nih? Ya, alhamdulillah kita pernah mengadakan kegiatan baksos yang sederhana ya. Sederhana. Kayak melaksanakan kegiatan bakti sosial ini semacam hitanan masal untuk orang yang tidak mampu. Luar biasa itu. Terus ketika musim Ramadan tiba itu kita mau bagi-bagikan takjil. Ketika ada bencana kita langsung respect dulu. Luar biasa. Memang kita harus membuktikan kepada publik bahwa biker bukan gangster. Beda ya, beda. Berarti beda. Sama Pekan Darbo tapi dengan konsep yang berbeda gitu ya. Betul. Iya, memang kita dari sini kita belajar gitu bahwa kita tuh bukan geng motor, kita tuh sekedar penghobi dan pencinta yang berkendara menggunakan motor gitu ya. Mungkin dari kamu gitu seperti itu ya. Terus mungkin apa sih sampai kapan gitu loh persaudaraan kita mau kita jalin gitu loh di dunia biker ini. Kalau sampai kapan persaudaraan itu nggak akan ada batasan waktu. Mungkin sampai tutup usia. Mungkin. Dan itu harus diteruskan ke anak cucu kita. Ya. Generasi ya. Generasi bahwa silaturahmi nggak boleh putus dengan siapapun. Betul. Didasari dengan jiwa dan hobi yang sama melalui motor, media motor gitu kan. Jadi kalau misalkan Kang Ilman nanyain sampai kapan menjadi dunia biker, saya sampai mati. Kenapa banyak orang itu sampai mati? Jadi itu filosofi ya. Iya betul. Jadi nggak main-main lah ya, nggak ngasal begitu masuk keluar lagi itu juga nggak seperti itu. Mungkin ada sama sih sebetulnya. Jadi namanya kita mau sampai kapan, namanya kembali lagi silaturahmi. Kita silaturahmi dari Kang Ilman sendiri. Mungkin ada pertanyaan dari saya, mau sampai kapan kita bersilaturahmi? Ya tetap seperti kita yang telah dibahas ya, itulah. Ya itulah kembalinya kalau namanya kita silaturahmi di dunia mereka mau sampai kapan? Ya sampai akhir hayat kita. Kalau bisa kita regenerasikan ke anak cucu ya. Anak cucu kita. Karena itu dengan silaturahmi memperbanyak saudara, terus memperpanjang umur katanya. Betul. Dan membuka lahan-lahan bisnis yang lain dari bisa juga jadi rekanan bisnis ya. Betul. Ya, gitu. Mungkin dari potensi biker ini apa aja yang bisa digali sebenarnya? Gitu, dari Kang Budi boleh bagi pengalaman. Sebetulnya banyak dalam usaha spare part bisnis bisa. Terus dalam usaha tentang baju bisa. Terus dengan artinya busana yang lain lah ya intinya. Aksesoris itu semua bisa. Sebetulnya itu tergantung dari diri kitanya sendiri gitu. Kalau dari diri kitanya ada kemauan, insya Allah. Berarti potensinya besar ya. Besar banget besar buat kemajuan bendera dan buat diri kita juga. Betul, banyak yang bisa kita dapat. Mungkin dari Wadi apa aja nih? Sama aja sebetulnya, yang penting ada kemauan, ada ikhtiar dimanapun kita berada, di dalam wadah apapun kita berada. Kalau misalkan ada keinginan untuk berusaha untuk memperpanjang hidup, mendapatkan hasil atau keuntungan selama itu menjadi positif, ya kenapa enggak gitu kan. Banyak sebetulnya dari sisi perbengkelan, dari sisi jual beli motor, betul kata Kang Budi, dan spare part.
dari aksesoris banyak sebetulnya. Jadi banyak Banyak potensi peluang ya. usaha sebetulnya. Gitu. Memang luar biasa sih sebenarnya dari dunia biker itu untuk digali ya. Iya. Dari pengalaman bisa jadi rekanan kerja, bisa terus buat bisnis juga ya. Jadi potensi di situ sangat besar ya. Betul. Mungkin banyak ya dari bikers yang baru gitu loh. Pengen lah punya kesan buat dari sepuh-sepuh nih. Pasti muda 17. Sepuhan nih. Apa sih yang bisa dibagikan buat kesan-kesannya buat biker-biker baru seperti saya, mungkin rekan-rekan lain juga. Aduh. Saya bilang sepuh belum lah. Masih ada yang lebih sepuh gitu ya. Harusnya ke teman-teman yang lebih sepuh. Baru mau sepuh. Intinya gini, perbanyak silaturahmi tanpa harus pandang bulu ya. Jangan pernah itu melihat biker muda atau tua. Terus galilah ilmu tentang dunia motor ke siapapun juga. Karena kita di dunia motor sama-sama belajar ya. Itu. Terus yang paling penting ketika di jalan safety riding. Ikuti aturan pemerintah, jangan ugal-ugalan. Keamanan, keselamatan itu lebih utama. Mungkin dari kamu dia tambah. Ya sebetulnya sama aja sih, ini kulturnya kalau misalkan ini kalau tentang biker begitu aja. Oh iya sih banyak ya. Mungkin dari kita juga bisa mencontohkan mungkin ya buat jadi pengguna jalan yang baik seperti apa gitu ya. Karena kita pun banyak bekerja sama dengan kepolisian tentang tata tertib ya lalu lintas gitu. Misalkan buat biker sendiri silaturahmi jangan putus. Betul. Saudara sampai apapun ya silaturahmi tetap jalan. Saya pernah dengar tuh namanya yang 2 orang hebat ini, salah satu dari banyak wadah, ada 2 orang hebat ini bergabung dalam suatu wadah namanya BN. Apa sih itu BN? Nah. Aduh. Ini saya pernah dengar gini. Edi sebagai kesepuhan, terus Kang Budi sebagai founder. Apa itu benar atau gimana gitu? Sebetulnya nama founder itu hanya kata aja. Sebetulnya BN sendiri saya dasari tidak ada founder. Jadi artinya kita sebisa mungkin, seusah mungkin silaturahmi jalan dan kita gabungkan semua biker yang ada. Hanya itu. Jadi kalau misal mengatakan founder itu agak gimana gitu, agak beban bagi saya. Beban. Tapi benar gitu, status itu benar gak? Kalau status mungkin pandangan rekan-rekan ya mungkin. Soalnya dari awal BN berdiri itu hanya 3 orang. 3 orang. Siapa aja tuh? Charlie, Dota, mungkin dengan saya. Pas waktu itu kebetulan di rumah. Tadinya nggak akan ada niat dengan kata BN, bikin bareng-bareng kita touring bareng silaturahmi ke siapapun. Pas ada selentingan kata, yaudah bikin wadah lah kita. Wadah yaudah. Cuman satu, saya nggak mau ada ketua, nggak mau ada sesuatu, kita bareng-bareng semua silaturahmi jalan. Jadi pukul rata semua perbedaan, jadi semua sama di situ. Sama. Udah besi banget. Ya. Filosofinya dapat ya. Kebetulan ada orang Bali. Oh, Bang Pepe Bali. Udah besi Bali. Iya, luar biasa ya, berarti Alhamdulillah. banyak ilmu juga yang didapat dari situ ya. Kamu dari Wak Edi mungkin ada tambahan? BN itu ya betul kata kamu di wadah ya. Cuman ketika waktu Pemget dulu ada selentingan dan selatukar, ada keinginan dari teman-teman yang ada di dalamnya pengen ada sosok. Semua mata mengarah ke saya. Ada apa nih? Ada apa nih? Saya kan masih muda waktu itu dan sekarang juga tetap muda menolak tua. Betul Bang. Semangatnya tetap tinggi dong, muda. Jiwa muda. Mau kayak gimana pun umurnya. Bang Andre aja orang tua kita yang di Bogor masih semangat. Juara gitu. Ya makasih buat Kang Budi, Pak Edi juga yang ini founder BN, ini penasehat BN. Ini udah pernah di Elfresh juga dari Modern, sekarang jadi dewan penasehat kan. Ini juga sekarang alhamdulillah jadi diangkat ya, jadi dewan penasehat ya. Ini orang-orang luar biasa kita pada kesempatan kali ini bisa
banyak ilmu dan pengalaman yang kita dapat. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali, kita bersharing lagi dengan hal-hal yang baru yang mungkin bisa saya dapat lagi. Terima kasih buat waktunya, buat Kang Budi, buat Waidi, punten saya datang ke Bandung dadakan dengan ala kadarnya ya. Yang penting silaturahmi. Silaturahmi. Ya, nanti ditunggu juga di Bogor, jangan lupa. Insya Allah, Oh, iya. Salam buat teman-teman Bogor, simpel buat yang lainnya Kasep grup ya, bukan saya Kasep, sorry. Memang orangnya kasih. Kangen sama suasana Bogor. Jadi insya Allah nanti ada waktu saya ke Bogor ya. Tunggu waktunya nanti bila tiba nih. Siap. Kita Kangen juga gas. kangen juga suasana Bandung ya. Sebutan hangatnya tuh. Yang pasti semua semoga selalu sehat. Amin. Tetap jaga prokes. Yang pasti Jangan pernah. Ya, boleh, Nggak bisa berkata-kata ya. nggak bisa berkata-kata lagi. Sangat sedih sebenarnya ya untuk kalau dengan kondisi pandemi kayak gini ya. Iyalah. Ya mudah-mudahan cepat berlalu. Kita juga tetap jaga prokes, tetap semoga sehat. Edi ya, atas waktunya, atas tempatnya juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita buat rekan-rekan lain terima kasih buat menonton. Semoga kita banyak ilmu dan bisa jumpa lagi di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.